Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan dalam menerima ilmu, dan kita berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri. Dua kata yang memiliki dua perbedaan arti. Yang pertama adalah Lailatul, artinya adalah malam. Kita bahas insya Allah, yaitu malam. Malam dalam Islam mulainya azan maghrib. Jadi di saat masuk maghrib sebenarnya itu kalender hijriyah sudah berubah. Sekarang tanggal 13 Ramadan. Benar ya? Maka nanti malam insya Allah berubah di saat azan maghrib menjadi tanggal 14. Mulainya dari maghrib. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Makanya di ujung atau di akhir ayat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi di saat azan subuh sebenarnya sudah bukan lagi masuk malam. Nah, tadi saya katakan malam itu mulainya kapan? Maghrib. Ini saya dapat dari hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, man shallal maghriba wal isya'a min lailatil qadri fi jama'atin. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isyaknya malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, dikerjakan secara berjamaah, maka Rasul mengatakan faqad akhadha min hazzihi Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Saya ulangi ya. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat maghrib dan isyaknya dan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, dikerjakan secara berjamaah, maka dia sebenarnya sudah masuk bagian dari Lailatul Qadar. Hanya bermodal maghrib dan apa tadi? Isya. Maka kalau boleh saya sarankan, takjilnya silakan di rumah, tapi usahakan maghribnya dikerjakan secara apa? Berjamaah. Jika memang malam itu Lailatul Qadar, maka kita dapetin pahala lebih baik ketimbang maghrib selama 1000 bulan atau 83 tahun, 3 bulan. Ustadz, iya, saya berjamaah dengan keluarga. Apakah masuk hitungan jamaah? Ada nggak rumah
yang memang dibuatkan musolah di dalamnya. Banyak. Apakah itu hitungannya jamaah? Coba garis bawahi dua ini ya. Yang pertama, tempat itu dikumandangkan azan 5 waktu. Bareng ya, tempat itu di apa tadi? Dikumandangkan azan 5 waktu. Yang kedua, orang-orang muslimin atau orang-orang Islam mendatangi tempat di mana dikumandangkan azan. Maka tempat itu hitungannya adalah berjamaah. Maka kalau ada orang yang punya musola dan musolahnya di dalam rumah atau di pojokannya, maka itu hitungannya berjamaah kalau musola itu dikumandangkan azan 5 waktu, dan yang kedua muslimin pada datang ke situ. Maka kalau tidak hitungannya berjamaah. Itu ya, makanya usahakan maghrib dan isyaknya dikerjakan secara berjamaah. Yang ini tolong dihafalkan ya, Bapak Ibu dihafalkan. Malam, ini kita baru bicara malam, belum qadar. Malam itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga malam pertama mulainya maghrib sampai jam 10. Sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 1 malam. Dan sepertiga malam terakhir jam 1 sampai azan subuh. Coba yuk sama-sama ya. Sepertiga pertama mulainya maghrib sampai jam berapa tuh? Jam 10. Sepertiga kedua jam 10 sampai jam 1. Sepertiga yang terakhir jam 1 sampai azan subuh. Maka Lailatul Qadar bukan hanya didapat di akhir, di awal juga insya Allah kita bisa dapat. Makanya Lailatul Qadar dapatnya bukan hanya di sepertiga terakhir, juga bukan hanya dapatnya dengan cara sholat. Makanya biasa kita kenal dengan sebutan Qiyamul Laili. Hurufnya bukan kaf, hurufnya adalah qaf. Qiyamul Laili. Apa tadi? Qiyam itu artinya menghidupkan ibadah. Lail artinya adalah malam. Berarti di malam itu kita hidupkan dengan ibadah. Maka kalau ada yang selesai sholat tarawih kemudian diisi dengan tadarus Quran, masuk nggak Qiyamul Lail? Masuk. Bapak, saya ada 7 atau 8 di 10 terakhir ada kajian pengajian. Itu ceramahnya jam 1 malam. Ada juga yang Zoom jam 2 malam. Itu yang Zoom ini jamaahnya dari banyak negara. Berarti itu namanya bukan sholat, tapi namanya apa? Qiyamul Lail. Maka Qiyamul Lail adalah setiap kegiatan di malam hari tujuannya adalah untuk apa? Ibadah. Tapi kalau nonton bola di malam hari, apakah dia masuk Qiyamul Lail? Akhirnya yang nonton bilang begini, saya nontonnya sambil pegang tasbih dan zikir. Apakah itu masuk Qiyamul Lail apa tidak, Pak? Bapak sehat semuanya ya? Itu masuk Qiyamul Lail apa tidak itu? Nanti kalau mancing malam hari sambil megang tasbih, masuk nggak tuh Qiyamul Lail? Nah, itulah ya, jadi harapan saya jangan campur adukan antara dunia dengan akhirat. Dari situlah kita pahami
Maka malam itu dibagi menjadi 3. Sepertiga pertama mulainya kapan tuh? Maghrib sampai jam 10. Sepertiga kedua jam 10 sampai jam 1. Dan sepertiga terakhir jam 1 sampai apa? Azan subuh. Pembagian malam tadi yang paling dahsyat adalah yang ujungnya, yang akhirnya, sepertiga malam yang terakhir. Kenapa kok yang ujung yang paling dahsyat? Ada dalilnya. Nabi bersabda, ajruka ala qadri nasobika. Besar tidaknya pahala kita ditentukan besar tidaknya tantangannya. Yuk sama-sama ya. Besar tidaknya pahala kita ditentukan besar tidaknya tantangan. Maka lebih gede mana insya Allah pahalanya? Rumahnya jauh apa dekat dari masjid? Maka yang paling jauh insya Allah paling gede. Maka yang paling jauh pagi ini adalah dari mana dia datangnya? Cepet. Dan alhamdulillah tadi nggak ketutup sama portal karena lewatnya jalan raya Kebon Besar ini. Maka dari situlah sepertiga yang terakhir itu pahalanya lebih apa? Lebih besar. Sepertiga terakhir Bapak ada di Quran namanya. Sepertiga terakhir ada di Quran namanya di surat 51 ayatnya 18. Namanya itu adalah waktu, tulisannya alif, sin, haknya panjang, ro. Tolong ke saya dulu, tidak lihat Qurannya dulu. Alif, sin bukan zen, ha, alif, sin, ha, panjang, ro. Namanya ashar. Ashar, ulangi saya, bukan pakai shin, pakai sin. Ashar apa? Ashar itu bentuk jamak. Jamak itu banyak. Dari kata kalau tunggal namanya adalah sahur. Sin, ha, waw, ro. Sama-sama ikuti saya. Sahur. Orang kita bilangnya bukan sahur, bilangnya sahur. Sahur itu film sahur sepuh. Kalau ini namanya adalah sahur. Bareng-bareng ulangi. Pakai ha, panjang wawunya. Sahur apa? Nah, sahur itu namanya akhir malam. Yuk bareng-bareng. Akhir malam bahasa Arabnya adalah sahur. Bareng-bareng. Akhir malam bahasa Arabnya. Kalau setiap akhir malam, karena akhir malamnya banyak, maka bahasa Arabnya ashar. Bisa dipahami enggak? Kalau sahur yang saya bilang tadi, film zaman dulu masih kecil namanya film sahur. Ini ashar, sahur. Makanya makan di bulan Ramadan, di malam hari, namanya makan apa? Bukan sahur, sahur. Apa tadi? Makan apa tadi? Makan sahur itu utamanya sepertiga yang pertama, kedua, atau akhir? Akhir, biar energi kita masih kuat tuh jam 12-an siang. Karena makannya di akhir. Yuk sama-sama angkat suaranya Bapak. Ya Allah yang sambil nyender ngejetin betis, semoga panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Ini jam segini paling enak ngapain kita nih? Udah gitu yang paling enak yang ngomong tausiah apa yang nyender sambil selonjoran. Yuk sama-sama ikuti saya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Sama-sama ya, bareng-bareng. Qala Rasulullah. Sama-sama. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Nanti cari hadisnya keutamaan makan sahur. Rasul mengatakan makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur
ada berkah itu nambah baik. Makan yang dapat berkah dalam hadis hanya makan sahur. Makan pagi, makan siang, makan malam, Pak, nggak ada hadis makan pagilah, makan pagi jadi berkah, nggak ada. Yang ada adalah makan sahurlah. Dengan makan sahur maka kita menjadi berkah. Maka makanan yang diberkahi, makan yang kalau makan kita dapat berkah, yaitu makan sahur. Masya Allah, cuman makan dapat berkah, ya makan sahur. Lagi yuk sama-sama, ini bukan ayat Quran, ini hadis. Bareng-bareng ke saya dulu. Innallaha, bareng-bareng dong, wa malaikatahu yusalluna ala, bukan ala nabi. Kalau ala nabi itu Quran, ini hadis. Kalau ala nabi itu Quran, namanya suratnya Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu nomornya 33, ayatnya 56. Wah, belagu. Ada nggak ustadz yang sombong pakai bahasa Inggris? Yang ustadz mana dia orangnya? Ya Allah, cepet ya Allah. Ini apa, daerah kebun besar? Sampai mana ngomong tadi tuh? Suratnya ketiga-tiga, ayatnya 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Artinya apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Bareng-bareng. Sesungguhnya siapa? Allah dan bersolawat kepada, wahai orang-orang yang bersolawatlah kepada siapa? Berarti kalau begitu Allah juga bersolawat, malaikat juga bersolawat. Solawatnya Allah bukannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Solawatnya malaikat bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tolong dihafalkan sini semuanya. Solawatnya Allah rahmat, kasih sayang. Makanya ada bapak-bapak namanya Bapak Haji. Ada Pak Rahmat di sini? Ada nggak Rahmat di sini? Pak Rahmat yang usianya 91 tadi. Masya Allah, panjang umur sehat ya Pak Rahmat ya. Makanya ada laki-laki namanya Rahmat, perempuannya Rohim. Rahmat dinamakan rahmat atau rahmat, dia kesehariannya menebarkan kasih sayang, gitu ya. Kalau nama saya siapa namanya? Hashim Adnan. Hashim itu Bani Hashim, marga suku Nabi Muhammad. Belakangnya nama saya siapa? Adnan. Bapak buka kamus dah, artinya Adnan apa? Di kamus itu Adnan artinya adalah murah senyum, dan kalau bicara yang dengar seneng. Ada nggak ustadz yang sombong? Ada nggak? Yang mana dia orangnya? Ya, jadi aduh, sampai mana saya bicara tadi itu? Allah bersolawat maksudnya adalah Allah memberikan apa tadi? Rahmat. Malaikat bersolawat maksudnya malaikat mendoakan. Yuk, itu ayat, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sama-sama bareng-bareng ikuti saya. Siapa nih yang azan juga, yang qomat juga, yang imam juga? Siapa namanya yang sebelumnya itu saya? Ahmad Soleh Sujani. Sekarang dia malah ngerekam nih. Semoga ya jadi amal jariah ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, sama dengan ayat, cuman sampai ala doangan. Kalau ayat ala nabi
Kalau ini beda, yuk ulangi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah merahmati orang yang makan sahur. Rahmat itu apa tadi? Yang tadi rahmat apa artinya? Kasih. Maka Bapak, semalam kita makan sahur di meja makan sama keluarga. Gara-gara makan sahur dapat berkah dan kita dapat rahmat dari Allah. Cuma makan sahur. Cuma makan apa tadi itu? Udah gitu dapat apa tadi? Dapat doa dari malaikat karena Allah dan malaikatnya bersolawat. Kalau Allah bersolawat memberikan rahmat, malaikat bersolawat berarti malaikat Saya tanya, doanya malaikat makbul apa enggak? Makbul. Mereka para malaikat punya dosa apa enggak? Nah, jangan ragu sini. Kalau tidak lihat Quran dan handphonenya bareng-bareng. Malaikat punya dosa apa enggak? Ustaz? Nah, jangan bilang banyak dong. Punya apa enggak? Malaikat punya nafsu enggak? Ustaz? Ada enggak kiai atau ustaz yang istrinya dua? Nah, jangan ngegas, kita lagi puasa nih. Ya, maka orang yang makan apa tadi nih? Sahur didoain malaikat. Apa doanya Ustaz? Allahumma, cuma dua nih, jangan salah nih. Doanya apa? Allahumma firlahu warhamhu. Udah cuma dua aja, jangan ditambahi wa'afi wa'fu anhu. Meninggal habis itu jadi jenazah. Makanya orang yang makan sahur didoain sama apa doanya? Allahumma firlahu, ampunilah yang makan sahur, warhamhu, dan sayangilah. Jadi kita makan sahur ke tangan saya dapat berkah, dapat rahmat, didoain malaikat. Yuk sama-sama kita makan sahur dapat berkah, dapat rahmat, didoain sama doa malaikat makbul. Doanya adalah ampunan. Maka lagi makan dosa diampuni. Cuma ada makan sahur. Makanya jangan terlalu sombong idealis. Saya mah puasa mampu nggak makan sahur. Jangan. Meskipun cuma seteguk air jangan ditinggalin. Kita makan pagi nggak ada makan pagi dapat berkah, tidak dapat rahmat, diampuni. Makan pagi nggak ada dalilnya makan diampuni. Makan siang juga nggak ada, cuma makan sahur. Makanya di akhir malam itu namanya apa tadi? Sahur. Yuk sama-sama. Quran suratnya 51 ayatnya 18 namanya Az-Zariyat. Bareng-bareng angkat suaranya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kebiasaan orang bertakwa yang dijanjikan surga di akhir malam kisaran jam berapa tadi? Jam 1 sampai hum yastaghfirun beristighfar. Makanya istighfar mohon ampunan paling utama adalah akhir malam. Nanti Bapak bisa buka ucapan ini. Di akhir malam mereka istighfar. Kalau ada yang tanya kapan waktu utama paling utama istighfar, di akhir malam. Makanya nanti malam sholat sunat tarawih apa tahajud nih. Habis tahajud kita zikir, dan zikir yang paling utama adalah setelah itu makan sahur. Bener apa enggak ini? Setelah makan sahur nunggu panggilan azan apa? Subuh. Lagi-lagi banyak istighfar. Karena itu akhir malam. Ada nggak orang habis makan sahur bukan istighfar malah main handphone? Udah gitu sambil ngerokok lagi. Ada nggak begitu? Ada apa enggak? Tinggal di mana orangnya, cepet deh. Ya besok itu habis makan sahur ngapain? Jujur Pak, merokok apa istighfar? Hah? Banyak istighfar. Apa yang terjadi? 3. Pandangan ke depan semuanya 3.
Man lazimal istighfar, orang yang suka beristighfar. Nabi mengatakan sini, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang sering ada jalan keluar, ada kemudahan, ada rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Ulangi saya dulu. Orang yang suka istighfar, ada jalan keluar, ada kemudahan, ada rezeki dari arah yang enggak pernah diulangi. Keutamaan istighfar, ternyata istighfar bukan hanya permohonan ampunan. Apa keutamaannya? Yang pertama, ya Allah ya Rahman. Yang pertama, ada jalan keluarnya. Yang kedua, ada kemudahan. Yang ketiga, maka kalau pengen punya masalah, ada jalan keluar. Kalau ada kesulitan, ingin ada kemudahan, dan pengen dapat rezeki dari arah dari sangka-sangka, ya banyaki. Jadi pandangan jangan terlalu sempit. Istighfar mohon ampun, enggak, ngundang datangnya rezeki. Ulangi saya bareng-bareng, angkat suaranya. Rezeki adalah, sama-sama dong, rezeki adalah yang menyenangkan hati. Jadi sesuatu yang membuat hati jadi senang, itu namanya adalah. Maka rezeki jangan sempit, jangan hanya rezeki itu sebatas duit, sehat. Pilih mana Pak? Kaya, sakit-sakitan, miskin, badan sehat. Pilih mana? Ini yang udah sini harus diruqyah kayaknya nih. Saya lagi bareng-bareng ya. Pilih mana? Kaya, sakit-sakitan, miskin, sehat. Pilih yang mana? Semoga kita semuanya badan kita sehat, rezekinya lancar, amin ya, dan ibadahnya istiqomah. Berarti yang namanya rezeki tidak harus duit, sehat juga rezeki. Tolong fokus, ikuti saya bareng-bareng, angkat suaranya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kedua, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Yang pertama enggak pakai karim, benar enggak? Yang kedua pakai, yang enggak pakai karim hadisnya rawahu Imam At-Tirmidzi, yang pakai karim hadisnya rawahu Imam Ahmad. Sama-sama benar. Yang enggak benar ya ani itu saya, ani pakai ain. Ani apa tadi? Ani apa? Kalau yang temen nyanyinya Roma Irama itu, oh ya Allah, dia pakai nyanyi lagi ya. Sini ya, aduh kepentok ya Allah. Bismillah, sini bareng-bareng ya, sama-sama. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, pemaaf, tuhibbul afwa, suka amal yang minta maaf, fa'fu, maafkanlah, anni, saya. Berarti kalau begitu itu doa sama juga dengan istighfar, sama-sama minta ampunan. Bedanya apa Ustaz? Sini semuanya pandangan. Bedanya apa? Doa itu sama istighfar, dua bedanya. Kalau istighfar enggak sebatas hanya di 10 terakhir atau Ramadan. Di lain Ramadan juga silakan aja, tapi kalau doa yang Allahumma itu ada hadisnya. Apa riwayatnya? Imam At-Tirmidzi. Aisyah. Siapa Aisyah?
Panggilannya dua, Aishi. Aishi. Yang kedua, Humairah. Mukanya kalau putih kena matahari jadi kalau yang istri mukanya putih, dia keluar rumah, pulang warnanya merah-merah dikit, bapak boleh panggil Humairah. Tapi kalau dia pulang tambah hitam, panggilannya Blacky. Dah sini ya bareng-bareng. Ya Rasulullah, in alimtu ayyul laila min lailatul qadri fama aku fiha. Kata Aisyah, kalau aku yakin malam itu adalah Lailatul Qadar, yang aku baca apa? Tolong fokus dulu ya. Kalau aku yakin malam itu adalah Lailatul Qadar, yang aku baca apa? Kata siapa? Kata siapa? Siapa tadi? Aisyah. Kalau malam itu Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Nabi nyuruh istrinya bilang begini, mengatakan begini. Kata Nabi kepada hurufnya Qaf, quli. Pakai kalau makanan yang Betawi yang ditumbuk-tumbuk putih namanya apa itu? Zaman dulu ya. Apa tadi tuh? Enak banget tuh Pak. Kalau uli ditutur sama apa tuh? Jadi ingat makanan tuh sama-sama ya. Bareng-bareng ya. Uli. Kata Rasul, kalau malam itu engkau yakin itu adalah Lailatul Qadar, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata doa itu baiknya dibaca di bulan Ramadan, terkhusus di 10 terakhir. Apa bedanya istighfar sama afuwun? Apa bedanya istighfar sama afuwun? Sini Pak, lihat Quran saya. Lihat Quran saya. Ini kan ada catatannya. Umpama contoh, catatan orang yang berdosa ada di sini. Kemudian dia istighfar, catatannya Allah tutup. Di yaumul hisab, di hari kiamat, Allah buka lagi catatannya. Allah perlihatkan sama dia yang dosa dan Allah tutup. Maka Allah katakan, aku ampunin dosa. Namanya istighfar. Nyambung apa enggak ini? Yang kedua apa tadi yang baiknya dibaca di 10 terakhir Ramadan? Afuwun. Kesini semuanya bareng-bareng. Ini catatan dosa dia. Dia bilang Allahumma innaka afuwun sampai akhir. Maka catatan dosanya Allah hapus. Dan di hari kiamat Allah enggak kasih lihat lagi kepada dia. Itu namanya afuwun. Nyambung apa enggak ini? Ulangi. Kalau istighfar, dosanya masih kemungkinan kasih lihat lagi, tapi ini kalau akhir dia hapus, udah enggak lihat lagi. Coba Pak Jani ulangi coba bedanya ghafur istighfar dengan afuwun. Ulangi angka suaranya. Ya Allah, mudahin ya Allah. Kalau istighfar ada kemungkinan dikasih lihat kalau istighfar, tapi Allah tutup. Tapi kalau afuwun udah enggak Makanya kalau kita udah dapat ampunan dari Allah, kita insya Allah diridhoi sama Allah. Maka mulai saat ini kita banyaki atau kita mengatakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna ya karim. Yuk. Tadi seperti malam dibagi jadi berapa? Nih Bang Lili, saya belum selesai loh. Baru malam nih, malam aja belum selesai. Saya bahas kajian Lailatul Qadar bisa 4 pertemuan. Itu udah jam berapa tuh? Tuh 5 menit lagi syuruh. Terusin gak nih?
Ini menghemat ini juga nih. Ya Allah, semoga kuat sampai sore insya Allah ya Allah. Sampai mana tadi? Malam dibagi jadi sepertiga pertama mulai sampai jam. Dah, sini ya. Saya pernah nyampein, saya ulang nih yang pertemuan sebelumnya. Saya tinggal di, ada tamu wallahi ke rumah saya habis asar, dia bilang dia sholat sunnah pernah dari habis sholat isya sampai azan subuh bareng-bareng. Dia pernah sholat sunnah dari habis sampai apa? Jangan kerjain ya. Pokoknya kalau ada orang habis isya begadang meskipun sholat, Nabi nggak suka. Itu hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Jangan begadang meskipun itu sholat-sholat sunnah. Ada nggak amalan yang kalau dikerjain sama pahalanya dengan sholat sunnah sepanjang malam? Dia hitung Pak jumlahnya, dia kerjain setiap 2 rakaat salam, dia tulis, dia cerita wallahi dah, setiap 2 rakaat salam dia hitung jumlahnya 250 rakaat. Berapa tadi? 250 rakaat. Ada nggak amalan yang sama dengan itu? Sebentar, kalau setengahnya berapa jadinya? Berapa? 125. Berarti sampai jam 12 malam kan? Yuk sama-sama. Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang sholat isyaknya di mana? Atau bukan di rumah, atau di mana? Musola dikumandangkan azan 5 waktu juga. Barang siapa yang sholat isyaknya di mana? Atau di pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai pertengahan malam. Berapa rakaat? 125. Semalam kita isyaknya di mana? Nah, saya ada isyaknya berjamaah kemarin, saya ada tausiah tarawih di Karangtengah. Ya, apa yang terjadi Ustaz? Sama pahalanya itu seperti sholat sunnah 100. Habis isya jangan main handphone. Ada sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah, rawatib qabliyah, ba'diyah, mu'akkad. Ke tangan saya, hitung semuanya pakai tangan. Hitung pakai tangan ya. Bunyi nggak Bang Lidintar? Lagi rusak. Terus apa cukup nih? Angkat suaranya bisa ngatur Allah nggak? Allah kita atur bisa nggak? Ngatur Ustaz? Empat rakaat sebelum zuhur. Ulangi. Baiknya 2 kali salam. Orang kita bilangnya Betawi, zuhur itu lohor. Benar kan nih? Zuhur jadi apa? Saiful, Fauzan, Yusuf. 4 rakaat. Alhamdulillah ya Allah. Inilah suara yang saya nantiin dari tadi. Gimana nih? Terus apa enggak nih? Ya Allah, saya pakai motor Pak, biar nggak kena portal. Yuk sama-sama ya. 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sama tadi barusan 2 sebelum, jadi berapa? 12. Ulangi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah
Maghrib 2 rakaat setelah Isya, 2 rakaat sebelum. Ada nggak 2 rakaat setelah Isya? Ada. Apa yang terjadi Ustaz? Ada hadisnya. Man shalla isnata asyara rakaat fi kulli yaumin wa lailah bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang qabliyah ba'diyahnya sehari semalam sebanyak 12 rakaat, Nabi menjanjikan dunia lau baitun fil jannah, Allah bangunkan dia rumah di dalam surga. Makanya habis Isya jangan main handphone. Ada 2 tuh setelah sholat Isya, namanya 2 setelah Isya ba'diyah mu'akkad. Bisa dipahami gak nih? Dah, Isyanya udah, 2-nya setelah Isya. Ada kritik nggak di sini? Ini berapa rakaat di sini? 2 berapa? 23. Setelah itu taraweh. Orang kita bilangnya taraweh. Benar nggak? Apa bilangnya tadi? Arabnya tarawih. Roha artinya istirahat. Iya bareng-bareng. Apa itu taraweh? Artinya karena setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat tanpa tahiyat awal, 1 salam kita istirahat sejenak. Kalau tahajud artinya ninggalin tidur, tarkul hujud, dan baiknya kita kerjakan setelah kitanya. Dah, sholat sunnah apa tadi? Yuk bareng-bareng angkat suaranya. Tadi tamu saya sholat sunnah dari setelah Isya sampai berapa rakaat? Berapa rakaat? 250. Itu siapa tuh yang pakai peci putih cakep banget? Ya Allah, Pak RT. Pak RT sehat Pak RT. Munawar, mukanya Pak RT munawar bercahaya. Pak RT yang mana Pak RT? Yang ini apa yang mana? Yang ini. Kalau yang sana? Ini Pak RT. Pak RT, berapa rakaat dari tamu saya dari habis Isya sampai azan subuh? 2,5. Iyalah disingkat aja sama dia. 2 berapa tadi? 200. Iya bareng-bareng. Man shalla subha fi jama'atin. Bareng-bareng dong. Faka'an nama qoma kullal laili. Yang sholat isyaknya, yang sholat subuhnya di mana? Atau katakan nama qoma kullal laili, maka pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Barusan kita subuh, benar gak ini? Barusan kita subuh di sini, pahalanya sama dengan tamu saya 250 rakaat. Kenapa Pak RT mangap mulutnya? Ini RT harus jeruk ya, ini jangan-jangan ya. Tapi kalau begitu, cerdas dalam beramal. Ulangi, cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal harus pakai. Makanya ngaji jangan dikit-dikit buka kitab. Ngaji itu ya banyak. Saya sih ngaji yang penting buka kitab. Enggak harus buka. Namanya tematik ini. Apa namanya? Iya, ngaji pakai kitab bagus. Ada orang Betawi terlalu fanatik ngaji, pokoknya gurunya harus buka kitab. Ada yang ngaji yang dari Quran, tematik Quran. Zaman sekarang udah berubah. Orang makin pinter. Pak Bang Lili semua Pak RT, nih ngaji begini nih, enak nih sama-sama orang kita. Coba deh kalau udah masuk 3 kantor, komplek, kampus. Apa tadi? Kantor, komplek, kampus. Lagi ngomong begini langsung angkat tangan. Bener nggak tuh dalilnya? Tuh. Nanti saya insya Allah siang di BSD. Itu orang-orang kantor. Makanya dari situlah kita pahami ternyata ngaji ini gurunya harus semakin semangat baca. Karena jamaah makin semakin pinter, dalil-dalilnya harus kuat. Apa yang terjadi Ustaz? Sholat subuh di mana? Barusan sama dengan tamu saya. Berapa Pak RT?
Gitu, jangan singkat 2,5. Berapa tadi? 200. Yang kedua, ada lagi. Mangqara'a bimi'ati ayat, barang siapa yang baca Al-Quran satu malam 100 ayat. Ya barang siapa yang baca satu malam. Bapak setelah ini buktikan ucapan saya. Cari di hadis, benar nggak tuh 100 ayat dalam semalaman pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam. Syaratnya dalam semalaman baca Pak RT suratnya 56 setelah Ar-Rahman sebelum Al-Mujadalah atau Mujadalah namanya Allah. Kalau Bapak RT benar hebat, berapa jumlah ayat dalam Al-Waqiah? Ya Allah nih merongok, ya Allah mudahkan ya Allah. Berapa jumlah ayat dalam surat Al-Waqiah? Berapa? 90. Ya, bukan 93, salah. 96. Tinggal nambahin berapa lagi? 4. 100 dah, sama dengan kamu saya. Berapa Bapak? 200. Udah ya, terakhir. Yuk sama-sama. Innahu, kurang kompak. Innahu man qama ma'al imam. Ini kalau saya begini imam, kalau ini namanya mihrab. Ini apa namanya nih? Ini kalau Idul Fitri penuh nggak nih? Atas? Masya, beneran Bang Lili? Halaman? Apa jalanan Pak RT? Pak RT di mana posisinya? Ya Allah, entah kapan-kapan saya khutbah Jumat di sini insya Allah ya. Saya khutbah Jumat nggak pakai celana, pakai sarung, kita harus menyesuaikan ya. Ini penuh Idul Fitri ini. Saya insya Allah Idul Fitrinya di Masjid Raya Kebayoran Residen. Idul Fitrinya, dan saya insya Allah Idul Adha-nya di Masjid Raya Pondok Indah. Ya, di Pondok Indahnya udah Idul Adha, udah minta lama, begitu pula Idul Fitrinya. Semoga umur panjang sehat, insya Allah bisa menikmati Idul Adha. Ya semoga barokah pada sehat selalu ya. Dah, terusin lagi terakhir, bareng-bareng. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa. Barang siapa yang qiyamul lail atau tarawihnya sama, syaratnya sampai selesai. Sampai apa? Sampai selesai. Ustaz, saya mau nanti kan saya nggak terawih sama nggak witir sama imam. Kalau imamnya witir, saran saya ikutin witir. Saran saya. Emang gimana Ustaz? Nabi bersabda, ij'alu akhir sholatikum bil laili witran. Jadikanlah penutup salat di malam hari witir. Jadikan penutup salat di malam hari witir. Nabi tidak mengatakan la sholat ba'da witir. Nabi tidak bersabda jangan sholat sunnah setelah witir. Nggak ada itu. Maka nggak ada larangan sholat sunnah setelah witir. Ulangi saya, tidak ada sholat sunnah setelah. Maka habis tarawih, kemudian witir, kita tadarus Quran, kemudian setelah itu lalu bangun 2:30 tahajud, boleh apa enggak? Tapi Nabi mengatakan la yuqani fil laila, tidak ada dua witir dalam semalaman. Jadi habis tahajud itu begini nggak witir? Enggak kan udah sama imam. Nyambung apa enggak nih? Pak RT. Tarawihnya di mana? Sama siapa? Sampai selesai enggak? Sampai witir? Sampai witir? Ya Allah, Bapak dicepete tarawihnya 23, imamnya baru 8, jamaahnya banyak yang pulang. Ada yang kayak begitu? Mana dia orangnya? Pak RT. Ya elah, saya ngomongin cepet deh, udah besar ada juga ternyata. Itu ya saran saya, Ustadz ya.
Ya Allah Pak, hampir setengahnya kosong, udah imam 8. Imamnya baru 8 nih. Dia sudah pada siapa di antara Pak RT? Gimana Ustaz? Sini semuanya yuk. Ulangi saya. Wudu, nutup aurat, menghadap kiblat, udah masuk sholat waktunya. Saya ulangin ya. Wudu, nutup aurat, ngadep kiblat, udah masuk waktunya. Itu namanya syarat sah. Bareng-bareng apa namanya? Kalau syarat sah di luar, kalau rukun di dalam sholat. Ulangi, kalau rukun, kalau syarat sah, maka orang yang tarawehnya sama imam 20, 8 sudah pada pulang, rukunnya dia kerjain, syarat sahnya sholat dia kerjain. Sholatnya sah atau tidak? Sah, tapi nggak dapat fadilah sholat sunnah sampai sepanjang malam. Makanya pengen dapat 250, usahakan terawihnya sama witir sampai selesai. Udah ya, semua pulang. Pak, sini bareng-bareng. Entah kapan tahun depan insya Allah ya, agendakan Lailatul Qadar 4 kali pertemuan. Bang Lili, insya Allah dari awal ya, jauh-jauh ya, biar dapat waktunya insya Allah ya. Lailatul Qadar 4 kali pertemuan. Ini baru Lailah, baru malam, belum Qadar. Baru apa ini? Belum apa? Qadar aja, nama lain dari Lailatul Qadar ada 4, belum saya bahas. Insya Allah tahun depan panjang umur sehat. Benar? Ini siapa namanya yang nyender? Ini siapa Pak? Namanya pakai putih-putih. Iya nih. Pakai peci hitam. Safrudin, RT. Nah, RT. Ini juga sebelahnya. Itu kotak amal di depan diisi tenaga tuh. Udah ya, pamit ya. Entah kapan kita terusin lagi. Insya Allah ya, semoga ada barokahnya. Semoga semangat baca Qur'annya, semangat sedekahnya, semangat tarawehnya ya. Semoga entah kapan udah selesai kok. Ini baru Lailah, belum Qadar. Qadar aja saya cari ada 4. Qadar itu artinya apa? Ada 4. Dalilnya di Quran ada, di hadis ada. Berapa malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar? Dan malaikat turun berapa jumlahnya? Ngapain turunnya? Dan ternyata kesukaan malaikat adalah warna putih. Ketika perang Badar, malaikat pakai tanda warna putih. Makanya warna yang disukai oleh penghuni langit adalah putih. Tapi apalah artinya peci putih kalau pikirannya hitam? Lebih baik peci hitam, pikirannya putih. Siapa yang pakai peci putih? Yang pakai peci hitam siapa? Ya, panjang umur sehat. Agendakan insya Allah Lailatul Qadar bagian 1, 2, 3, 4. Insya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.